Teruntuk semua pengguna TikTok, lu jangan macam-macam sama gua. Lu lihat nih, gua lagi berada di atas tumpukan dolar. Macam-macam lu ya. Gua beli lu nanti ya. Murah banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel bosku. Hari ini kita akan membahas siapa Indra Kents, yang biasa disebut Crazy Rich Medan ini. Jangan kemana-mana, tetap di channel I Love You Netizen. Crazy Rich Medan, Indra Kents tengah menjadi sorotan akibat terlibat dalam kasus dugaan investasi bodong, Binomo. Sebagaimana diketahui, melalui akun YouTube-nya ia pernah menyebut bahwa Binomo adalah legal. Namun akhirnya, melalui akun Instagram pribadinya, ia meminta maaf dan mengakui bahwa Binomo adalah ilegal. Lantas, siapakah sosok Indra Kents sebenarnya? Indra Kents ternyata memiliki nama asli Indra Kesuma. Ia lahir pada tanggal 31 Mei tahun 1996 di Rantau Prapat, Sumatera Utara dan dijuluki Crazy Rich Medan. Indra Kents sangat aktif di sosial media sehingga menjadi selebgram dengan 1,7 juta pengikut. Ia juga memiliki beberapa usaha, seperti membuka kursus trading, klinik kecantikan, makanan, hingga clothing line. Ia merupakan lulusan Universitas Prima Indonesia pada tahun 2014 sampai tahun 2018 dengan jurusan teknik. Karir Indra Kents diawali saat ia merantau ke Medan. Ia pernah menjadi penyiar radio, MC, bahkan mengikuti ajang pencarian bakat The Voice Indonesia 2018. Kini, Indra Kents dikenal sebagai pengusaha dan memiliki perusahaan bernama PT Disotif Citra Digital yang bergerak di bidang digital, seperti digital marketing hingga videografi. Sebagai seorang Crazy Rich Medan, Indra kerap memamerkan kehidupan mewahnya di Instagram, YouTube dan TikTok miliknya. Sebelumnya juga Indra pernah membuat jagat maya geram lantaran ia menyebut miskin sebagai privilege hingga banyak warganet yang menghujatnya. Indra Kents pun menarik ucapannya dan mengakui kesalahannya. Ia juga meminta maaf karena mempromosikan Binomo di akun YouTube-nya serta membuat konten tentang tersebut. Meski sudah menjadi terlapor, namun Indra Kents masih berhalangan hadir lantaran masih dalam perjalanan pulang dari Turki untuk pengobatan. Indra Kesuma atau Indra Kents yang merupakan Crazy Rich Medan yang kerap kali menjadi sorotan publik. Tak hanya itu saja, bahkan Indra Kents sering kali mengucapkan kata andalannya yaitu, "Wah murah banget." Ia juga awal mula identik dengan murah banget saat mengunggah sebuah video di akun TikTok pribadinya. Dalam video unggahan tersebut terlihat ia sedang membeli mobil Tesla Model 3 pada awal Januari tahun 2021 melalui sebuah aplikasi e-commerce Tokopedia. Unggahan video tersebut disertai dengan caption, "Efek gak bisa tidur beli Tesla deh jam 3 pagi, belinya dari Tokped nih. Sekarang beli Tesla 1,5 miliar langsung cash, gak pakai mikir, murah banget." Dari situlah awal mula Indra Kents dikenal dengan jargon murah banget. Di sisi lain Indra Kents menyebutkan kata murah banget karena memang sekalian promosikan lagunya tersebut. Indra Kents memang merilis lagu dengan judul Murah Banget yang bersama dengan Young Lex. Ada lagi yang menjadi sorotan publik yaitu pada saat dirinya membeli mobil mewah yang Indra Kents katakan hanya iseng dan bosan saja. Mobil jenis Lamborghini warna merah tersebut harganya cukup fantastis yaitu 9 miliar rupiah. Tak hanya Lamborghini saja, sang kekasih tercintanya yaitu Vanessa Kong juga menaksir mobil tipe Rolls Royce yang harganya setara dengan Lamborghini. Indra Kents juga tak tanggung-tanggung untuk membayar langsung 18 miliar rupiah secara tunai dan lunas. Tetapi untuk saat ini Indra Kents statusnya menjadi tersangka kasus investasi binary option Binomo. Indra Kents juga terancam hukuman hingga 20 tahun penjara dalam permasalahan kasus ini. Menurut pihak Bareskrim Polri, Indra Kents telah melanggar pasal tindak pencucian uang TPPU, serta menyebarkan berita bohong alias hoax. Indra Kents juga mengunggah permintaan maafnya melalui kanal YouTube pribadi maupun Instagram menuturkan bahwa aplikasi Binomo adalah ilegal. Influencer Indra Kesuma atau yang dikenal sebagai Indra Kents ditetapkan sebagai tersangka kasus penipuan aplikasi Binomo pada Kamis tanggal 27 Februari tahun 2022. Ia ditetapkan sebagai tersangka setelah diperiksa selama 7 jam oleh penyidik Bareskrim Polri di Jakarta. Sebagai barang bukti, petugas mengamankan akun media sosial YouTube Indra dan bukti transfer. Indra ditetapkan sebagai tersangka setelah dilaporkan 8 korban yang menggunakan aplikasi Binomo.
Pada tanggal 2 September tahun 2021, ia juga mengunggah tangkapan layar bukti transfer 50 juta rupiah kepada Lord Adi, juara 3 MasterChef Indonesia Season 8. Ia menyebut uang 50 juta rupiah itu adalah kado ulang tahun Lord Adi yang ke-42. Tak hanya itu, Indra Kents juga sempat viral karena memberikan penawaran tertinggi untuk lelang jam tangan Rolex Yah Master Oyster Perpetual 2018 milik YouTuber Jazz No Limit. Indra Kents menawar dan membeli Rolex Jazz No Limit seharga 260 juta rupiah pada awal 2020. Jazz pun menyalurkan uang hasil lelang untuk donasi penanganan COVID-19. Melalui akun Instagram @indrakents, pria yang sempat dijuluki Crazy Rich Medan itu menyebut bahwa privilese orang miskin adalah bisa merasakan perjuangan menjadi orang sukses. Sebenarnya lahir miskin itu juga privilege, bisa merasakan berjuang dan jadi sukses, tekanan mental lebih besar. Kalau udah terlahir kaya gak bisa jadi miskin, harus jadi lebih kaya lagi dan itu yang berat, tulisnya. Indra Kents juga menerbitkan sebuah buku berjudul, Terlahir Miskin Sama Dengan Privilege. Saat itu cetakan buku pertamanya tembus 300 juta rupiah saat dilelang. Ia juga membuat video TikTok yang menyinggung soal Tuhan. Dalam video itu, Indra Kents menjawab komentar netizen di TikTok yang mempertanyakan kemungkinan Tuhan mengubah nasibnya kembali jatuh miskin. Kata Indra Kents, Tuhan akan bingung ketika mau membuatnya jatuh miskin karena dia selalu bersedekah meskipun sering menyombongkan hartanya. Bareskrim akan ungkap dalang di balik aplikasi Binomo, diduga servernya di luar negeri. Selain itu, rumah mewah milik Indra Kents di Medan, Sumatera Utara, bakal disita oleh Bareskrim Polri. Rumah itu diduga hasil kasus penipuan investasi bodong trading binary option Binomo. Menurut Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Wisnu Hermawan, pihaknya masih perlu memerlukan izin penetapan pengadilan terlebih dahulu sebelum menyita rumah Indra Kents. Rumah itu harus izin dulu penetapan. Ada penetapan dari pengadilan negeri baru kita sita. Jangan sampai kita salah dalam administrasi penyidikan, ujar Wisnu di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa tanggal 1 Maret tahun 2022. Telah dilakukan penyitaan, pertama rekening orang para korban, kemudian yang kedua flashdisk berisi konten YouTube milik tersangka, kemudian bukti transaksi deposit dan withdraw, kemudian yang keempat akun Gmail milik tersangka, yang kelima akun YouTube milik tersangka. Tentu penyidik akan melakukan pengembangan penyidikan bila ada influencer lain terkait dengan kasus ini, pasti akan dilakukan pemeriksaan dan tindak lanjut.